PGRI. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Matematika yang diampu oleh Bapak Zulkarnain. Langsung saja, soal yang pertama adalah buatlah contoh soal plus jawaban masing-masing 2 soal pada materi berikut. Nah, materi yang pertama adalah perkalian bersusun pendek. Saya mengambil soal yang pertama adalah 22 dikali 15. Penyelesaiannya 22 dikali 15 untuk mendapatkan hasil 330 harus menggunakan langkah pengerjaannya terlebih dahulu. Yang pertama, 110 diperoleh dari 5 dikali 2 sama dengan 10 ditulis 0 disimpan 1. 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 1 ditulis 11. Nah, selanjutnya 22 diperoleh dari 1 kali 2 sama dengan 2 ditulis 2. 1 kali 2 sama dengan 2 ditulis 2. Jadi hasilnya adalah 110 ditambah 22 sama dengan 330. Nah, soal yang nomor 2 adalah 29 dikali 11. Langkah pengerjaannya yang pertama adalah hasil 29 ini diperoleh dari 1 kali 9 sama dengan 9 ditulis 9. 1 kali 2 sama dengan 2 ditulis 2. Nah, selanjutnya 29 ini diperoleh dari 1 kali 9 sama dengan 9 ditulis 9. Nah, 1 kali 2 sama dengan 2 ditulis 2. Jadi 29 ditambah 29 hasilnya 319. Nah, materi selanjutnya adalah perkalian bersusun panjang. Nah, soal saya di sini yang pertama adalah 26 dikali 30. Nah, untuk mendapatkan hasil 780 kita harus mengerjakan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama 0 dikali 6, 0 adalah satuan dan 6 adalah satuan. 0 dikali 6 sama dengan 0. 0 dikali 20, 0 adalah satuan dan 20 adalah puluhan. 0 dikali 20 sama dengan 0. 30 dikali 6, 30 adalah puluhan, 6 adalah satuan. 30 dikali 6 sama dengan 180. Nah, 30 dikali 20, 30 adalah puluhan, 20 adalah puluhan. 30 dikali 20 hasilnya 600. Jumlahkan semua hasilnya dan dapatlah 26 dikali 30 sama dengan 780. Nah, soal yang kedua 24 dikali 17. Nah, untuk mendapatkan hasil 480 ini kita harus mengerjakannya dengan langkah-langkah berikut. 7 dikali 4, 7 adalah satuan dan 4 adalah satuan. 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, 7 dikali 20, 7 adalah satuan, 20 adalah puluhan. 7 dikali 20 sama dengan 140. 10 dikali 4, 10 adalah puluhan, 4 adalah satuan. 10 dikali 4 sama dengan 40. 10 dikali 20, 10 adalah puluhan, 20 adalah puluhan. 10 dikali 20 sama dengan 200. Nah, jumlahkan semua ini dan dapatlah hasil dari 24 dikali 17 adalah sama dengan 480. Nah, materi selanjutnya adalah bagian bersusun pendek. Soal yang pertama adalah 240 dibagi 20. Untuk menemukan hasil dari 240 dibagi 20, kita harus mengerjakan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama, 24 dibagi 20 sama dengan 1, bersisa 4 ditulis 1. Nah, ditulis 1. Selanjutnya 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, lalu 20 dibagi 20 sama dengan 1. Nah, selanjutnya 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Sisa 0, pembagian selesai. Jadi hasil dari 240 dibagi 20 sama dengan 12. Nah, soal selanjutnya
untuk menemukan hasil 140 dibagi 14, kita harus mengerjakan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama, 14 dibagi 14 sama dengan 1, ditulis 1. Lalu 1 dikali 14 sama dengan 14. Nah, selanjutnya 14 dibagi 14 sama dengan 1. Lalu 1 dikali 14 sama dengan 14. Nah, 14 dikurang 14 sama dengan 0. Sisa 0, pembagian selesai. 140 dibagi 14 sama dengan 10. Nah, materi selanjutnya adalah bagian bersusun panjang. Nah, soal yang pertama, 270 dibagi 10. Untuk mendapatkan hasil dari 270 dibagi 10 adalah yang pertama, 200 dibagi 10 sama dengan 20. Nah, ditulis 20. Selanjutnya 20 dikali 10 sama dengan 200, diturunkan 200. Selanjutnya 70 dibagi 10 sama dengan 7. Ditulis di atas 20 ditambah 7. Nah, lalu 70 dikali 10 sama dengan 70. Nah, selanjutnya 70 dikurang 70 sama dengan 0. Sisa 0, pembagian selesai. Jadi, hasil dari 270 dibagi 10 sama dengan 27. Nah, soal yang kedua, 450 dibagi 25. Nah, langkah yang pertama, 400 dibagi 25 sama dengan 16. Nah, ditulis 16. Selanjutnya 16 dikali 25 sama dengan 400, ditulis 400. Selanjutnya 50 dibagi 25 sama dengan 2. Selanjutnya 2 dikali 25 sama dengan 50, diturunkan 50. Nah, 50 dikurang 50 sama dengan 0. Sisa 0, pembagian selesai. Nah, 16 ditambah 8 sama dengan 18. Jadi 450 dibagi 25 sama dengan 18. Nah, soal yang kedua, buatlah contoh soal plus jawaban masing-masing 2 soal tentang konsep KPK dan FPB menggunakan metode bilangan prima. Nah, yang pertama, KPK. Soal yang pertama, tentukan nilai KPK dari 40, 20, dan 80. Nah, kita akan nulis 40, 20, 80. Nah, yang pertama, 40, 20, 80 dibagi 2. Hasilnya 20, 10, 40. Dan 20, 10, 40 dibagi 2, hasilnya 10, 5, 20. Selanjutnya 10, 5, 20 dibagi 2, yaitu 5, 5, 10. Nah, 5, 5, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 5, 5. Nah, 5, 5 dibagi 5, hasilnya 1, 1, 1. Nilai KPK dari 40, 20, dan 80 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 80. Nah, soal yang kedua, tentukan nilai KPK dari 44, 48, dan 28. Nah, pertama, tulis 44, 48, dan 28 ke dalam tabel. Nah, selanjutnya 44, 48, 28 dibagi 2 sama dengan 22, 24, dan 14. Nah, 22, 24, 14 dibagi 2 sama dengan 11, 12, 7. Nah, 11, 12, 7 dibagi 2, 11, 6, 7. 11, 6, 7 dibagi 2, 11, 3, 7. 11, 3, 7 dibagi 3, 11, 1, 7. 11, 1, 7 dibagi 7, 11, 1, 1. Jadi, nilai KPK dari 44, 48, dan 28 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 336. Selanjutnya adalah FPB. Soal pertama, tentukan nilai FPB dari 24, 42, 48. Dimasukkan ke dalam kotak 24, 42, 48 dibagi 2.
sama dengan 12, 21, 24. Nah, karena tidak bisa lagi dibagi, jadi nilai FPB dari 24, 42, 48 adalah 2. Nah, soal yang kedua, tentukan nilai FPB dari 22, 80, dan 28. Dimasukkan ke dalam kotak, 22, 80, 28 dibagi 2 sama dengan 11, 40, 14. Nah, karena salah satunya tidak bisa lagi dibagi 2, jadi nilai FPB dari 22, 80, 28 adalah 2. Nah, yang nomor 4, tentukan sifat-sifat bangun datar berikut disertakan dengan gambar. Nah, bangun datar yang pertama adalah segitiga. Nah, sifat-sifat segitiga yang pertama mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang, yaitu panjang luas garis AB sama dengan BC, BC sama dengan CA. Nah, sifat yang kedua yaitu mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut ABC, sudut BCA, dan sudut CAB. Nah, yang ketiga mempunyai 3 buah simetri lipat, yaitu simetri lipat pertama C sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan B. Nah, simetri lipat kedua A sebagai sumbu simetri, maka B bertemu dengan C. Dan simetri lipat ketiga B sebagai sumbu simetri, maka A bertemu dengan C. Nah, yang selanjutnya bangun datar persegi. Sifat-sifat persegi yang pertama memiliki 4 buah sumbu simetri putar, yaitu putaran pertama dari A ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Putaran kedua dari A ke C, lalu B ke D, lalu C ke A, dan D ke B. Putaran ketiga dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Putaran keempat dari A ke A, dari B ke B, dari C ke C, dan dari D ke D. Nah, sifat yang kedua yaitu memiliki 4 buah sumbu simetri lipat, yaitu simetri lipat pertama A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua A bertemu dengan B dengan C, dan dengan C dan BD adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian yang sama besar. Simetri lipat keempat B bertemu dengan D dan AC adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bangunan yang sama besar. Sifat yang ketiga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, yaitu yang pertama di posisi semula, yang kedua dibalik menurut sumbu vertikal, yang ketiga dibalik menurut sumbu horizontal, yang keempat dibalik menurut diagonal pertama, yang kelima dibalik menurut diagonal kedua, yang keenam dibalik 1/4 putaran dengan titik pusat berada di tengah, yang keenam dibalik yang ketujuh diputar setengah putaran, yang kedelapan diputar 3/4 putaran. Nah, sifat yang keempat memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD dan sama dengan sisi AD. Nah, sifat yang kelima memiliki sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB, sisi CD, dan sisi BC, dan sisi AD. Sifat yang keenam memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D.
Nah, besar sudutnya adalah 90 derajat yang biasa disebut dengan sudut siku-siku. Nah, yang ketujuh memiliki diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal BD, BD, dan diagonal AC. Nah, sifat yang kedelapan, diagonal-diagonalnya saling berhadapan tegak lurus dan membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO, diagonal OC, dan diagonal BO, dan diagonal OD. Nah, selanjutnya jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang. Sifat yang pertama, memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Sifat yang kedua, memiliki sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama panjang dan sejajar sisi CD, dan sisi AD sama panjang dan sejajar dengan sisi BC. Sifat yang ketiga, mempunyai sudut yang berhadapan sama besar dan bukan sudut siku-siku, yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Nah, sifat yang keempat, mempunyai diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO, diagonal OC, OC, dan ulangan. Sifat yang keempat, mempunyai diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AO, diagonal OC, diagonal BO, dan diagonal OD. Yang kelima, diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruent, seperti gambar ini. Nah, sifat yang keenam, jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjang adalah 180 derajat. Artinya, sudut A tambah C sama dengan 180 derajat dan sudut D tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, sifat yang ketujuh, mempunyai dua simetri putar dan tidak memiliki simetri lipat, seperti yang ada di gambar ini. Nah, yang selanjutnya, belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Nah, sifat yang pertama, memiliki 4 buah sisi, yaitu sisi AD, sisi BC, sisi CB, dan sisi BA. Yang kedua, memiliki 4 buah titik sudut, yaitu titik A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Nah, yang ketiga, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak lurus satu sama lainnya, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, yang sifat yang keempat, memiliki dua simetri lipat, yaitu simetri lipat pertama bertemu dengan D, dengan AC sebagai sumbu simetri, dan simetri lipat kedua A bertemu dengan C dengan BD sebagai sumbu simetri. Nah, sifat yang kelima, mempunyai dua simetri putar dengan sudut putar 180 derajat dan 360 derajat, seperti yang ada di gambar ini. Nah, sekian penjelasan mengenai materi UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.